Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya Pitra Langkat. Perkenalkan, saya Ahmad Dual Pitra. Hari ini kita coba mendiskusikan gimana cara dalam manajemen strategis untuk mengevaluasi faktor eksternal. Hari ini kita contohkan, ini sudah kita buat matriks untuk Institut Mahasiswa Wiyata Indonesia di Sukabumi. Ini ada faktor eksternalnya, faktor kunci. Ini ada beberapa item dari faktor kunci. Untuk penentuan faktor kunci dari faktor eksternal itu yang pertama ruang lingkup peluang. Ruang lingkup peluang ini didiskusikan oleh pihak-pihak manajemen di perusahaan ataupun institusi ataupun lembaga untuk mengidentifikasi apa saja faktor peluang yang dimiliki oleh perusahaan ataupun institusi tersebut. Di Institut Mahasiswa Wiyata Indonesia ini memiliki beberapa peluang, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian setelah faktor kunci ada bobot. Ini bisa dilihat bobotnya 0,10, 0,10, 0,10, 0,15, 0,10 dan seterusnya. Kemudian ada rating atau peringkat 3, 4, 3, 4 dan 4. Kemudian ada skor. Untuk mengisi faktor eksternal di faktor kunci peluang, tahap pertama kita tentukan apa saja yang akan dievaluasi di faktor poin-poin di peluang. Ini bunyi ini ditentukan oleh pihak-pihak manajemen. Kemudian untuk bobot, untuk total bobot nanti dijumlahkan dengan faktor sebelah harus 1. Jumlah bobot harus 1. Kemudian untuk rating ataupun peringkat, dia ranknya 1 sampai 4. Semakin tinggi ataupun penting, maka itu poinnya akan semakin tinggi 4. Dan tidak boleh rating lebih daripada 4 poinnya. Dia harus 1, 2, 3 dan 4. Dan jika itu poinnya paling tinggi, maka itu dianggap faktor kunci yang di sini itu penting. Baik teman-teman semuanya, untuk mencari skor kita kalikan saja bobot dikali rating, maka hasilnya akan dapat seperti itu. Baik, contoh saja ini di IM Institut Mahasiswa Wiyata Indonesia di faktor peluang. Poin pertama itu tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Bobotnya 0,10, ratingnya 3, maka untuk skornya 0,30 seperti itu. Kemudian untuk faktor kunci poin kedua itu ada ancaman. Poin-poin di ancaman itu ditentukan oleh pihak-pihak manajemen perusahaan, dan untuk bobotnya ditentukan seberapa penting terhadap perusahaan tersebut. Pokoknya nanti jumlah bobot itu harus 1, dan untuk rating atau peringkat itu ranknya 1 sampai 4. Semakin itu penting, maka poinnya semakin tinggi seperti itu. Dan untuk skor, bobot dikali rating. Kita temukan bahwa jika caranya disproporsional, cara disproporsional, maka bobot ditentukan poin-poinnya hingga nanti semua totalnya akan menjadi 1. Untuk ratingnya dengan rank 1 sampai 4 ditentukan seberapa penting peringkat dari bobot tersebut ataupun faktor kunci tersebut. Kemudian cara proporsional atau cara yang kedua
kita tentukan dulu ratingnya. Misalnya tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi poinnya 3. Nanti totalkan, jumlahkan semua ratingnya, baik itu faktor peluang dan faktor ancaman, totalkan. Jika sudah dapat total keseluruhan di rating, maka total jumlah rating dibagi dengan rating yang pertama. Dapat hasilnya, letakkan di bobot. Begitu seterusnya. Jumlah total rating dibagi dengan ratingnya, maka dapat hasil, letakkan di bobot. Dan begitu seterusnya, jumlahkan hasil bobotnya, dia harus 1. Jadi demikianlah cara kita untuk mengevaluasi matriks faktor eksternal di sebuah perusahaan. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, untuk Institut Mahasiswa Wiyata Indonesia didapat skor nilai 2,65. Artinya Institut Mahasiswa Wiyata Indonesia sudah mampu atau sudah kuat di faktor eksternal, sehingga Institut Mahasiswa Wiyata Indonesia ini bisa mengendalikan faktor-faktor eksternal, dan dinyatakan Institut Mahasiswa Wiyata Indonesia sudah kuat di faktor eksternalnya. Dan mungkin ada beberapa perbaikan di bidang ancaman-ancaman yang sudah ditentukan oleh pimpinan-pimpinan Institut Mahasiswa Wiyata Indonesia. Semoga bermanfaat untuk gimana cara menentukan matriks evaluasi faktor eksternal. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.